Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Kira-kira apa ya materinya? Yuk simak materinya bersama. Materi yang akan kita bahas yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, sebelum teman-teman mengetahui adab membaca Al-Quran dan berdoa, pasti harus tahu dulu apa sih itu Al-Quran. Secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kalimat bahasa Arab, yaitu qara'a, yaqra'u, yang memiliki dua makna sebagai berikut. Yang pertama, qala dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bacaan atau yang dibaca. Yang kedua, jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Selanjutnya kita mengetahui kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran, dan yang kedua, menjalankan perintah Al-Quran. Yang pertama, beriman terhadap Al-Quran. Konsekuensi seorang mukmin terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya, membacanya sekaligus mentadaburinya untuk mendapatkan nasihat dan pelajaran yang ada di dalamnya, karena salah satu sifat Al-Quran adalah sebagai mau'idhah, yaitu sebagai nasihat dan pelajaran. Sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lama fi suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Yang kedua yaitu menjalankan perintah Al-Quran. Setelah diimani dan diketahui hukum-hukumnya, maka kewajiban kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran, sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya, kemudian mendakwahkan ke seluruh umat manusia. Hal itu dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dan seterusnya. Sebagaimana sabda Rasul sebagai berikut, Balighu anni walau ayah. Artinya, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Selanjutnya, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, termasuk ke dalam insan yang terbaik. Yang kedua, mendapat syafaat pada hari kiamat kelak. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Dan yang keempat, melembutkan hati. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah semata. Yang kedua, khusyuk, tenang dan sopan. Yang ketiga, di tempat yang suci. Yang keempat, membaca doa istiazah. Yang kelima, membaguskan suara. Yang keenam, membaca dengan pelan. Dan yang ketujuh, membaca dengan tartil. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengertian berdoa. Menurut bahasa, berdoa berarti memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
Nah, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti banyak sekali manfaatnya. Kira-kira apa saja sih manfaatnya? Berikut beberapa manfaat yang didapatkan seseorang yang sering berdoa. Di antaranya yang pertama, terhindar dari keputusasaan karena selalu berharap bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur karena sesungguhnya tidak ada kekuatan yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Yang keempat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Selanjutnya, lafal dalam berdoa. Dalam berdoa, setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa mereka sendiri, karena Allah adalah Maha Mengetahui, termasuk Maha Mengetahui atas seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tetapi banyak juga doa yang indah jika diucapkan dan juga dapat dimengerti, diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Doa seperti ini jika dipanjatkan juga boleh loh teman-teman. Berikut merupakan contoh-contoh lafal doa yang indah jika diucapkan, mudah dimengerti dan diajarkan dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yaitu doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu aku kecil. Doa yang selanjutnya yaitu doa memohon keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Selanjutnya kita cari tahu adab-adab berdoa yang baik dan benar itu seperti apa. Simak dan amalkan di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Tata cara berdoa yang pertama dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara yang pelan. Yang keempat, mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa jika doa itu belum dikabulkan. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan suci. Dan yang keenam, memahami makna dari doa yang dibaca. Oke teman-teman semua, materi sudah tersampaikan semua. Kita akan menyimpulkan materi mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa. Dalam membaca Al-Quran dan berdoa adalah tindakan yang penuh makna dan keutamaan dalam kehidupan seorang muslim. Adab dalam melakukannya mencerminkan rasa hormat dan penghormatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, materi sudah selesai sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila ada tutur kata dan penyampaian kurang jelas, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.